لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Pada hari Ahad ini kita lanjutkan lagi kajian kita dari kitab Tanbihat Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah. Sekarang kita masuk pasal yang ke-11 tentang Ahlus Sunnah. المصنف رحمه الله ومن أصول ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. Pasal yang ke-11 halaman 101. Yaitu tentang Ahlus Sunnah. قال المصنف رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ظاهرا وباطنا واتباع سبيل السابقين واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Artinya telah berkata musannif rahimahullah, Thumma min tariqati ahli sunnati wal jamaah. Kemudian di antara jalan tariqah, sabil atau minhaj. Jadi tariqah yaitu sabil atau minhaj. Itu di antara jalan atau manhaj ahli sunnah wal jamaah ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam zahiran wa batinan, mengikuti asar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam secara lahir dan batin, wa ittiba'u سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, dan mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu dari generasi yang pertama dari muhajirin dan ansar,
واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, dan mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, di mana Rasulullah bersabda, ini diambil dari hadis Irbad bin Sariyah yang sudah kita bahas dalam pembahasan Arba'in An-Nawawi, yang sebelumnya Nabi menjelaskan tentang akan terjadinya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian setelah menjelaskan akan terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Rasulullah memberikan jalan keluar. Nah, jalan keluarnya ini sebagai wasiat yang Rasul wasiatkan kepada para sahabat tabi'in dan kepada kita semuanya, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang lurus dan terpimpin sesudah wafatku. Tamassaku biha, maka peganglah. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah dengan taring-taring kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Hakim, dan yang lainnya. Darimi juga meriwayatkan hadis ini. Ini banyak yang meriwayatkan hadis ini, yang seperti yang sudah kita bahas waktu kita membahas hadis Arba'in yang keberapa? Yang ke-28 dalam Arba'in An-Nawawi, dari hadis Irbad bin Sariyah Abu Najih. Kita lanjutkan dulu, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fayuqaddimuna hadiyahu ala hadi kulli ahadin, wa lihadha summu ahlal kitab was sunnah وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. Dan mereka mengetahui bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mendahulukan petunjuknya atas petunjuk setiap orang. Jadi mereka Ahlussunnah mendahulukan petunjuk Nabi SAW atas petunjuk setiap orang, atau mendahulukan petunjuk Nabi dari semua petunjuk yang ada. Walihada summu ahlal kitab was sunnah. Oleh karena itu mereka dinamakan ahlul kitab was sunnah. Wa summu ahlal
jamaah, dan mereka dinamakan ahlul jamaah li'anna al-jama'ata hiya al-ijtima', karena jamaah itu artinya berkumpul, bersatu. Wa dhidduha al-furqah, dan lawannya adalah furqah, perpecahan. Wa in kana lafzul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in, meskipun lafaz jamaah ini telah menjadi satu nama bagi kaum itu sendiri yang mereka berkumpul dan bersatu di atas jalan yang hak. Jadi jamaah ini sudah menjadi satu nama bagi kaum itu, bagi ahlu sunnah. Kenapa? Karena mereka berkumpul dan bersatu di atas jalan yang hak. Kemudian wal ijma'u huwal aslu tsalitsu alladhi yu'tamadu alaihi fil ilmi wad din wa hum yazinuna bihadhihi al-usul ats-tsalatsa. Di situ yuzayyinun, itu keliru. Yazinun, wazana yazinu, yazinun. Wahum yazinuna, wazana yazinu, menimbang. Wahum yazinuna bihadhihi al-usul ats-tsalatsati jami'a ma 'alaihi an-nasu min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahiratin mimma lahu ta'alluqun bid-din. Dan ijma' adalah aslu tsalits, prinsip yang ketiga atau pokok yang ketiga yang dipegang di atasnya dalam ilmu dan agama ini. Wa hum yazinuna bihadhihi al-usul ats-tsalatsati, dan mereka menimbang dengan tiga pokok ini. Yang dimaksud tiga pokok yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Jadi mereka menimbang dengan tiga pokok ini semua yang manusia berada di atasnya, min aqwalin wa a'malin, dari perkataan, dari perbuatan, batinatin aw zahirah, yang lahir maupun yang batin, atau yang batin maupun yang lahir, mimma lahu ta'alluqun bid-din, dari apa-apa yang mempunyai keterkaitan dengan agama. Wal ijma'u alladhi yandabitu huwa ma kana alaihi as-salafu as-salihu idh ba'dahum kathura al-ikhtilafu wa intasharat al-ummatu. Dan ijma' yang terjaga, ijma' yang dapat dipegang, huwa ma kana alaihi salafus salih, yaitu apa yang telah diijma'kan oleh salafus salih. Jadi ijma' yang berlaku dan terjaga dan terpelihara
yaitu ijma' yang dilakukan oleh salafus saleh. Karena orang sesudah mereka kathural ikhtilaf, sudah banyak ikhtilaf, sudah banyak perselisihan, wantasyaratil ummah, dan umat ini sudah berpencar ke seluruh penjuru dunia. Sekarang kita bahas satu persatu. Wa min usuli thumma min tariqati ahli sunnah. Jadi di dalam pasal yang ke-11 ini, yaitu tentang sifat dari ahlu sunnah wal jamaah, dan mengapa mereka itu dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Dijelaskan oleh musannif di sini bahwa di antara manhaj ahlu sunnah wal jamaah yaitu ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, yaitu mengikuti asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Yang dimaksud dengan asar ini yaitu apa-apa yang datang dari Nabi. Antum lihat di footnote nomor 3, muradul musannif bidzalika ittiba'u ma uthira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw 'amalin aw taqririn, wa dzalika huwa ittiba'u sunnah wa tamassuk biha. Yang dimaksud oleh musannif dengan mengikuti asar Nabi Muhammad SAW, yaitu apa yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan atau perbuatan atau takrir. Yang demikian itu adalah mengikuti sunnah dan berpegang di atasnya atau berpegang dengannya. Jadi yang dikatakan ittiba'ul athar yaitu mengikuti perkataan atau perbuatan atau takrir. Yaitu mengikuti sunnah dan berpegang dengannya. Jadi wa aujuhus sunnah salasatun. Ya, sunnah itu ada 3. Bisa bentuknya qaul, amal, dan takrir. Sekarang kita baca penjelasan footnote-nya dulu ini, ta'liq dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jadi qaulun wa amalun wa takrir, perkataan, perbuatan, dan takrir. Takrir adalah persetujuan Nabi terhadap perkataan atau perbuatan sahabat. Ini namanya takrir. Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh seorang sahabat di hadapannya. Wa amma atharuhu al-istiyah ka mawdi'i julusihi wa ma huwa alayhi wa ma wata'uhu biqadamihi asy-syarifah أو استند إليه أو اضطجع عليه ونحو ذلك فلا يشرع اتباعه في ذلك. Adapun asar hissiyah, jadi asar jejak yang sifatnya hissiyah, yang dapat dirasakan, seperti umpamanya bekas duduknya Nabi atau bekas injakannya kaki Nabi yang mulia, atau bekas bersandarnya Nabi, atau bekas berbaringnya Nabi. Dan selain itu, ya apakah itu bekas tempat duduknya, atau bekas injakannya kaki Nabi yang mulia, atau bekas tempat bersandarnya, atau bekas tempat berbaring
dari yang lainnya, fala yushra'u ittiba'uhu fi dzalik, maka tidak disyariatkan untuk kita mengikutinya. Bal tatabbu hadhil athar min wasailil ghuluwi fi, bahkan mengikuti asar-asar ini termasuk jalan-jalan yang membawa kepada ghulu, berlebih-lebihan dan melewati batas. Wa qad ankara ba'du a'yan as-sahaba 'ala ibn Umar dhalik, wa qata'a Umar as-shajarata allati buyi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahtaha lamma 'alima anna an-nasa yaqsidunaha khaufan min al-fitnah. Ini pembahasan ini berkaitan dengan masalah asar yang nanti kaitannya juga dengan tabarruk. Dan ini dibahas permasalahan masalah asar ini karena ada juga orang-orang yang mengikuti asar Rasulullah SAW, yang kemudian juga mereka mengikuti asarnya kiai atau ustadz atau siapa saja yang mereka anggap itu mempunyai keberkahan tentang zatnya, sehingga dibahas masalah ini yang insya Allah nanti kita akan bahas tersendiri masalah ini khusus tentang masalah tabarruk. Kita lanjutkan dulu. Dan telah sebagian sahabat mengingkari atas perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah melakukan mengikuti asarnya Rasulullah, kemudian diingkari oleh sebagian sahabat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menebang pohon yang Rasulullah berbaiat di bawahnya, yaitu Syajaratul Ridwan, pada waktu apa? Sulhul Hudaybiyah. Pohon ini ditebang oleh Umar, dipotong oleh Umar. Karena apa? Karena Umar tahu bahwa ada sebagian orang itu mereka menuju ke sana khaufan minal fitnah, karena Umar takut terhadap fitnah. Dikhawatirkan orang-orang ini akan tabarruk dengan asarnya Nabi, karena Nabi berbaiat di tempat itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Ighatsatul Lahfan penjelasan ini. Kemudian walamma balaghahu anna nasan yaqsiduna masjidan shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi at-tariq ankara wa qala ma ma'nahu innama ahlaka man kana qablakum mithla hadha kanu yatatabba'una athara anbiya'ihim faman adrakathu as-salatu fi shay'in min hadhihi al-masajid falyusalli wa man la falyamdi wa la yaqsidha. Dan tatkala sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa ada beberapa orang yang mereka menuju atau sengaja menuju ke masjid yang pernah Nabi melakukan salat padanya di dalam perjalanan. Jadi ada beberapa orang yang sengaja menuju masjid yang Nabi pernah salat padanya sewaktu Nabi dalam perjalanan, dalam safar. Jadi ada beberapa tempat yang Nabi pernah salat ketika Nabi dalam safar. Kemudian ada beberapa orang yang sengaja untuk salat di tempat itu. Kemudian Umar mengingkari perbuatan itu, dan Umar mengatakan yang maknanya sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian seperti ini. Mereka mengikuti asar atau jejak para nabi mereka. Jadi asar di sini yang dimaksud asar hissiyah. Jadi bekas duduknya yang seperti yang tadi yang kita bicarakan, bekas sholatnya, atau bekas injakan kakinya, atau yang lainnya. Jadi mereka mengikuti bekas asar para nabi mereka. Faman adrakas hussalah fi syai'in min hadhil masajid falyusalli. Maka barang siapa yang mendapati waktu sholat dan ia ada
di masjid-masjid ini falyusalli, maka hendaklah ia salat di sini. Wa man la, dan barang siapa yang tidak mendapati salat, falyamdi, maka hendaklah ia jalan. Artinya tidak mendapati masjid ketika ada tiba waktu salat atau sudah dikumandangkan azan, dia tidak berada di tempat itu, maka hendaklah jalan. Wala yaqsidha, jangan sengaja menuju ke tempat itu. Jadi ini pengingkaran Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena dikhawatirkan akan terjadinya kesyirikan. Orang akan tabarruk kepada bekas-bekas itu yang akan berpengaruh buat umat yang selanjutnya. Bagaimana juga Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan juga kepada Hajar Aswad di depan para sahabat dan tabi'in pada waktu itu. Kata Umar kepada Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, engkau adalah batu, tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan cium. Ini untuk mengingatkan kepada para sahabat dan tabi'in yang lainnya bahwa Hajar Aswad itu karena Rasulullah melakukannya, ya kita ikut. Tapi pada hakikatnya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Nah, karena Nabi melakukannya, ya umat disunnahkan untuk melakukan yang demikian. Dan ada keutamaan, ada fadilah dengan mencium Hajar Aswad itu. Ini mengingatkan bahwa Hajar Aswad saja Umar katakan demikian, apalagi batu-batu yang lain yang di muka bumi ini. Tidak ada manfaat apa-apa. Yang orang tabarruk dengan batu, apakah batu cincin atau yang lainnya, pada hakikatnya tidak memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Wa amma ma shalla fihi salawat at-tashri' fas-salatu fihi mashru'atun kama masjidihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal Ka'bati wa masjid Quba wal mawdi' alladhi shalla fihi fi baiti Uthman kama talaba minhu dhalika liyattakhidahu musalla. Fa'ajaba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala dhalik. Adapun salat yang Nabi lakukan, salat-salat yang disyariatkan, jadi apapun salat yang biasa Nabi lakukan adalah salat yang 5 waktu, maka salat padanya itu disyariatkan. Jadi Nabi pernah melakukan salat-salat yang disyariatkan di tempat itu, maka salat di tempat itu disyariatkan. Seperti apa? Salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaannya 1000 kali salat dari masjid yang lain seluruh dunia kecuali Masjidil Haram. Atau di Ka'bah. Ya, salat di Masjidil Haram. Wa Masjid Quba, dan salat di Masjid Quba. Ada orang yang berwudu, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, salat 2 rakaat, pahalanya seperti umrah. Dan Masjid Quba ada di Madinah. Wal mawdi' alladhi shalla fihi fi baiti Uthman, dan tempat atau musalla yang Rasulullah pernah salat di rumahnya Uthman. Sebagaimana Uthman radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah untuk dijadikan musalla, maka Rasulullah memenuhi permintaan Utsman itu. Jadi salat-salat yang memang disyariatkan di tempat itu kita salat, maka kita salatnya mendapatkan ganjaran. Tapi salat yang tidak disyariatkan di tempat itu tidak boleh. Seperti umpamanya ada orang-orang yang menunaikan ibadah umrah atau haji, salat di Gua Hira atau Gua Thur, tidak ada sunnahnya sama sekali. Atau mengambil batu dari Gua Hira atau Gua Thur, tidak ada. Atau salat seperti di Masjid 7, salat di Gunung Uhud dan yang lainnya. Yang pernah Nabi, apakah itu Nabi tahannut ibadah di tempat itu, apakah Nabi berperang di tempat itu atau yang lainnya, tidak ada kesunahan untuk sholat di sana. Kecuali kalau memang sudah tiba waktu sholat dan tidak ada tempat yang lain, ya kita sholat di tempat itu. Tapi sengaja menuju ke sana tidak dibolehkan. Ini masih banyak dari jamaah haji dan umrah
dari penjuru dunia yang datang ke sana, kemudian tabarruk, mencari barokah di tempat-tempat tersebut. Ini tidak boleh. Mengikuti jejak asar Nabi dengan tabarruk kepada tempat-tempat yang demikian tidak disyariatkan. Bahkan termasuk perbuatan yang bid'ah. Jadi mencari barokah dengan cara demikian tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Jadi sengaja menuju sholat di sana tidak ada itu. Sunnahnya tidak ada. Seperti di Gua Hira tidak ada sunnahnya. Dan kalau seandainya orang ingin melihat saja kunjungan ke sana tidak jadi masalah. Tapi sengaja menuju ke sana untuk tabarruk, mencari barokah dan sholat di sana, itu tidak ada. Atau di Gua Tur, atau di Gunung Uhud, atau di tempat-tempat yang lainnya. Atau di Badar. Ini masih ada orang-orang yang mencari barokah di sana, dan ini tidak ada contohnya sama sekali. Bahkan ini termasuk bid'ah, dibid'ahkan oleh para ulama. Kemudian juga wahakadha at-tabarruku bi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wa riqihi wa 'araqihi wa ma massa jilduhu fa kulluhu la ba'sa bihi li'anna as-sunnata qad sahhat bidzalik wa qad أن السنة قد صحت بذلك وقد قسم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه لما قد جعل الله فيه من البركة. Demikian juga tabarruk dengan rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk dengan rambutnya Nabi SAW. Wariqihi dengan ludahnya atau riaknya. Wa ma massa jilduhu dan apa yang disentuh ke kulitnya. Fa kulluhu la ba'sa bihi dan semuanya tidak apa-apa. Wa araqihi, wa araqi keringatnya. Lianna sunnah qad sahhat bidzalik karena sunnah itu sudah sahih tentang yang demikian. Wa qad qassama sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bainan nasi sya'ra ra'sihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada' membagi di antara manusia rambutnya. Jadi bekas cukuran dari rambut kepalanya itu dibagikan kepada para sahabat. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Allah telah menjadikan padanya barakah. Walaysa hadza minal ghuluwil mamnu', dan ini tidak termasuk ghulu yang dilarang. Dan ini riwayatnya sahih seperti umpamanya Rasulullah membuang riak pada waktu Sulhul Hudaybiyah. Disaksikan pada waktu itu oleh sahabat sendiri dan orang kafir juga menyaksikan pada waktu itu. Ketika Nabi membuang riak, riaknya Nabi itu ditadai oleh para sahabat kemudian diusapkan ke mukanya. Dan riwayat itu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena mereka tabarruk dengan riaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ludahnya Rasulullah. Wa araqihi dan keringatnya Rasulullah yang pernah ditadahi oleh Ummu Sulaim. Ditadahi keringatnya Rasulullah karena keringatnya Rasulullah adalah wangi yang juga dipakai untuk mengobati orang yang sakit. Begitu juga apa yang ada pada kulitnya. Kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada, setiap ketika Nabi menggunting rambut,
rambut yang jatuh itu diambil oleh para sahabat untuk tabarruk, mencari barokah dengan rambut itu yang digunakan untuk mengobati orang sakit. Dan ini hanya ada pada zat Rasulullah SAW. Jadi zawatul anbiya, zatnya para nabi mengandung barokah, khusus untuk para nabi saja. Selain nabi tidak. Dan sejak wafatnya Rasulullah tidak ada lagi. Asar ini tidak ada lagi. Jadi tidak ada jejaknya Rasulullah, umpamanya masih ada sisa dari rambutnya atau keringatnya atau yang lain yang kemudian disimpan oleh sahabat, tidak ada sama sekali. Atau pedangnya atau bajunya atau sorbannya atau yang lain, tidak ada sama sekali. Sudah hilang. Dan tidak digunakan lagi oleh para sahabat. Dan tidak ada satupun riwayat bahwa sahabat menggunakan lagi semua itu ketika atau sesudah wafatnya Nabi SAW. Tidak ada lagi. Dan ini menunjukkan hanya Rasulullah saja yang demikian. Sebab Abu Bakar radhiyallahu an, tidak ada sahabat yang datang kepada Abu Bakar. Yang jelas Abu Bakar mendapatkan pujian dari Allah dan pujian dari Rasulullah, serta dijamin masuk surga. Tidak ada seorang sahabat pun yang tabarruk dengan Abu Bakar As-Siddiq, ahlul jannah. Tidak ada. Atau sudah wafatnya Abu Bakar dengan Umar bin Khattab, atau dengan Utsman, atau dengan Ali, tidak ada satupun yang tabarruk mencari barokah dengan zawat dari khulafa'ir rasyidin. Tidak ada. Kalau khulafa'ur rasyidin yang mereka adalah ahlul jannah, tidak ada seorang pun dari sahabat atau tabi'in yang tabarruk dengan beliau, apalagi orang yang derajatnya di bawah beliau. Di bawah mereka tidak ada. Dan tidak boleh. Apakah dia sebagai ustaz, sebagai kiai atau habib atau alim, ulama atau wali, tidak ada. Tidak boleh. Ya. Mencari barokah. Apakah dengan mencium tangannya supaya dapat barokah dengan cium tangannya itu, atau bekas minumannya, atau bekas kobokannya, atau yang lain yang masih ada di masyarakat. Ini tidak ada sama sekali dan tidak boleh. Karena masalah barokah ini adalah masalah yang gaib, yang seorang tidak boleh menentukan suatu itu barokah kecuali dengan dalil. Jadi barokah ini masalah yang gaib dan orang tidak boleh menentukan suatu itu mengandung barokah kecuali dengan dalil. Yang ada dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang zat Nabi. Adapun selainnya tidak ada. Kecuali yang disebutkan oleh nas tentang segala sesuatu yang mengandung barokah, seperti masalah amal. Setiap amal saleh mubarak. Amal saleh itu mengandung barokah yang sesuai dengan contoh Nabi dan ikhlas karena Allah. Atau ada segala sesuatu seperti tempat, ada tempat yang mengandung barokah seperti masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi bukan untuk diusap, tapi dengan melakukan ibadah di tempat itu. Atau seperti waktu yang mengandung barokah, seperti malam Lailatul Qadar, seperti bulan Ramadan, atau pada hari Jumat, badal asr ila ghurubi syams, atau yang lainnya yang mengandung barokah, yang kalau kita berdoa pada waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga makanan atau minuman yang mengandung barokah seperti air Zam-Zam, yang kalau kita minum akan menyembuhkan penyakit. Dan yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis seperti buah zaitun mengandung barokah yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur dan yang lainnya. Jadi ini harus diperhatikan bahwa tentang masalah tabaruk ini khusus untuk zatnya Nabi, dan kita tidak boleh mencari asar yang lain, apalagi orang-orang yang sudah wafatnya Rasulullah. Untuk Rasulullah sudah tidak boleh lagi kita mencari asarnya, apalagi orang yang sudah Rasulullah, apalagi sekarang ya, mengikuti jejak orang yang lainnya yang derajatnya jauh di bawah para sahabat ridwanullah majma'in. Ya tidak ada itu. Adapun untuk Rasulullah ini, walaysa hadza minal ghuluwil mamnu'. Terhadap Rasulullah ini tidak termasuk ghuluw yang dilarang. Wa innamal ghuluwul mamnu'u huwa ay ya'taqida fihi sallallahu alaihi wasallam ma la yajuzu ay yasrifa lahu syai'an minal ibadah. Adapun ghuluw yang dilarang yaitu orang mempunyai i'tiqad padanya, pada Nabi SAW, apa-apa yang tidak boleh, atau memalingkan sesuatu dari ibadah kepadanya, memalingkan sesuatu dari ibadah kepadanya kepada Nabi, umpamanya berdoa kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah. Ini jelas mamnu dan ini ghuluw yang seperti ini. Wa amma tabarruku bi ghairihi sallallahu alaihi wasallam fasahihu man'uhu
Adapun tabarruk kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar adalah dilarang. Karena dua sebab. Dilarangnya tabarruk dengan selain Rasulullah ada dua sebab, dan mungkin bisa tiga. Yang pertama, ahaduhuma anna ghairahu la yuqasu bihi lima ja'ala Allah fihi minal khairi wal barakati bi khilafi ghairihi fala yatahaqqaqu fihi dzalik. Yang pertama, bahwa selain Rasulullah tidak bisa dikiaskan dengannya, karena Allah telah menjadikan pada diri Rasulullah kebaikan dan barakah. Karena Allah telah menjadikan pada diri Rasulullah kebaikan dan barakah. Bi khilafi ghairihi fala yatahaqqaqu fihi dzalik, dan berbeda dengan yang lainnya dan tidak terwujud padanya yang demikian itu. Ya, berbeda dengan yang lainnya dan tidak terwujud pada yang lainnya demikian itu. Ini yang pertama. Jika Rasulullah memang Allah telah menjadikan padanya ada kebaikan dan barakah pada dirinya. Al-amru tsani, sebab yang kedua yang dilarang, anna dzalika rubbama yuqi'u fil ghuluwi wa anwa'i syirik. Yang kedua, yaitu yang demikian itu akan menjatuhkan orang ke dalam ghulu, kepada berlebih-lebihan, dan ke macam-macam syirik. Jadi perbuatan tabarruk kepada selain Rasulullah itu akan membawa kepada ghulu, berlebih-lebihan, dan akan menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan. Fawajaba saddu dzara'i bil man'i min dzalik wa innama jaza fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam limaji'in nas bihi. Maka wajib kita menutup jalan yang menuju ke sana. Jadi wajib kita menutup jalan saddu dzara'i, jalan yang menuju ke sana. Bil man'i min dzalik, dengan melarang perbuatan itu. Karena sesungguhnya dibolehkan pada diri Nabi karena ada nas yang menjelaskannya. Sesungguhnya dibolehkan pada diri Nabi, artinya dibolehkan tabarruk dengan diri Nabi karena adanya nas yang demikian itu. Wa hunaka amrun tsalits aidan, dan ada sebab yang ketiga yang tidak boleh kita melakukan tabarruk dengan orang selain Nabi itu. Tidak boleh, wa huwa anna sahabata lam yaf'alu mithla dzalik ma'a ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma'a Siddiq wala ma'a Umar wala ma'a ghairihima radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak melakukan yang demikian kepada selain Nabi. Jadi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak melakukan yang demikian kepada selain Nabi. Tidak kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tidak pula kepada Umar, dan tidak pula kepada selain keduanya. Mudah-mudahan Allah meridai kepada mereka semuanya. Jadi tidak ada seorang sahabat pun yang tabarruk kepada selain Nabi. Tidak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
tidak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan tidak pula kepada selain keduanya. Walau kana dzalika sa'ighan aw qurbatan lasabaquna ilaihi wa lam yujmi'u ala tarkihi. Kalau seandainya perbuatan itu boleh, artinya perbuatan tabarruk dengan perbuatan tabarruk kepada selain Nabi itu boleh, atau itu qurbah, artinya itu qurbah untuk mendekatkan diri kepada Allah, perbuatan taat. Qurbah ini ta'ah. La sabaquna ilai, mereka sudah mendahului kita. Walam yujmi'u ala tarkihi, dan mereka tidak sepakat untuk meninggalkannya. Jadi kalau seandainya perbuatan tabarruk kepada selain Nabi itu boleh atau merupakan perbuatan taat, mereka sudah lebih dahulu melakukannya daripada kita, dan mereka tidak ijma sepakat untuk meninggalkannya. Falamma tarakuhu ulima annal haqqa tarku dzalik wa adamu ilhaqi ghairin nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi fi dzalik. Tatkala mereka meninggalkannya, artinya mereka tidak melakukan tabarruk kepada selain Nabi. Sahabat tidak melakukan tabarruk kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada seorang pun yang tabarruk dengan mereka. Nah, tatkala mereka meninggalkan itu, tidak melakukan tabarruk, ulima, diketahui bahwasanya yang benar, yang hak meninggalkan perbuatan itu. Dan tidak boleh disamakan selain Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak boleh seseorang itu dikaitkan kepada Nabi dengan mengatakan orang itu juga mempunyai barakah. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak boleh ada seorang pun yang digabungkan kepada Nabi dalam masalah tabarruk ini. Jadi hanya zat Nabi saja yang mengandung barakah. Dan setelah beliau wafat sudah tidak ada lagi. Sudah beliau wafat tidak ada lagi asarnya itu, dan tidak boleh lagi orang datang ke kuburnya dengan mengatakan bahwasanya tanah kuburnya itu mengandung barakah. Tidak juga, tidak boleh. Ya, setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi tabarruk kepada manusia. Ini selesai penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang masalah asar Rasulullah, tentang masalah tabarruk. Yang insyaallah nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah tabarruk ini. Karena kenyataan yang ada masih banyak orang-orang yang melakukan tabarruk ini. Di beberapa tempat, bahkan di tempat-tempat keramat pun mereka menganggap bahwa tempat itu mengandung barokah dan yang lainnya. Dan kiai-kiai atau ustadz atau habib itu diam terhadap perbuatan itu. Dianggap bahwa itu benar. Makanya perlu dibahas masalah itu supaya orang paham bahwa yang demikian itu tidak benar. Nanti akan dijelaskan tentang tabarruk yang masyru' dan tabarruk yang mamnu'. Jadi ada tabarruk yang dibenarkan menurut syariat, ada tabarruk yang dilarang menurut syariat. Sekarang kita lanjutkan penjelasan musannif. Jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti asar Rasulullah zahiran wa batinan. Asar di sini yang dimaksud adalah perkataan, perbuatan dan takrir. Artinya kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW zahiran wa batinan. Tentang dalilnya wajibnya mengikuti asar Rasulullah SAW atau sunnah Nabi SAW zahiran wa batinan. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang kepadamu dari Rasulullah maka hendaklah kamu ambil, dan apa yang dilarang hendaklah kamu cegah. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 35. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat
35, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat 36 surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada lagi bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah untuk memilih-milih urusan mereka. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hatinya. Taslim. Jadi zahiran wa batinan, ini yang jadikan dalil dari ayat ini. Jadi menerima putusan Rasulullah SAW, mengikuti asar Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah zahiran wa batinan. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Jadi kalau ahlu sunnah mau dikatakan seorang itu ahlu sunnah atau umat ini adalah pemahamannya pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka harus ikut sunnah Nabi SAW. Itu yang harus diingat. Kalau satu kaum mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, seperti di Indonesia ini orang banyak mengaku ahlu sunnah wal jamaah, maka dia wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi ahlu sunnah yang sebenarnya itu yang pertama, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW secara zahir dan batin. Kemudian yang termasuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang kedua, ittiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, yaitu mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu dari generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi kalau mau dikatakan dia sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka wajib mengikuti jalannya generasi yang pertama dari muhajirin dan ansar. Atau dengan kata lain, wajib mengikuti salaf. Wujubu ittiba'is salaf. Jadi wujubu ittiba'is salaf, wajib mengikuti salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan dasarnya antum bisa lihat tentang wajibnya mengikuti salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau umat yang belakangan mau mendapatkan redha dari Allah dan masuk surga, itu harus mengikuti jejak mereka, muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi wajib mengikuti salafus salih ridwanullah ajma'in.
Yang kedua ayatnya tentang wajib mengikuti salaf dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman, bukan jalan yang kaum mukminin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi orang-orang yang menentang Rasul kemudian dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka Allah biarkan dia sesat, dan setelah itu Allah masukkan dia ke neraka jahannam. Ini yang kedua tentang wajibnya mengikuti salafus saleh ridwanullah majma'in. Jadi as-sabiqin al-awwalin, muhajirin wal ansar. Tentang as-sabiqin al-awwalin memang ada perbedaan di kalangan ulama. Siapa yang dimaksud dengan as-sabiqin al-awwalin? Banyak pendapat. Tapi sebagian ulama merajih pendapat bahwa orang-orang yang masuk Islam sebelum Sulhul Hudaybiyah. Tapi ada yang mengatakan seluruhnya dari para sahabat ridwanullah ajma'in. Dari generasi yang pertama muhajirin dan ansar. Sebab dalam hadis disebutkan ma'ana 'alal yaum wa ashabi, yaitu wajibnya mengikuti apa yang aku ada padanya dan para sahabatku, berarti menunjukkan kepada keseluruhan. Kemudian wajibnya mengikuti sunnah Nabi, bahwa ciri ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah mengikuti sunnah Nabi SAW secara zahir dan batin, dan mengikuti jalannya generasi yang pertama dari muhajirin dan ansar. Tidak mungkin bisa seseorang atau satu kaum atau satu kelompok mengikuti sunnah Nabi atau asar dari salafus saleh kecuali dengan ilmu. Tidak akan mungkin dia bisa mengikuti tanpa ilmu. Maka kalau dia ingin mengikuti sunnah Nabi, dia ingin melaksanakan sunnah Nabi, maka dia wajib talabul ilmi syar'i. Wajib. Makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, la tiba'a illa bi'ilmin. Tidak ada ittiba' kepada Nabi itu melainkan dengan ilmu. Bukan ikut-ikutan, bukan taklid. Jadi harus dia mengaji, harus dia talabul ilmi syar'i, dia harus belajar sehingga tahu yang mana yang dikatakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi harus dia ikuti, baik tentang masalah akidahnya, ibadahnya atau yang lainnya. Kalau cuma pengakuan saja, ya tidak bisa. Mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak berusaha mempelajari atau mengkaji sunnah-sunnah Nabi, bagaimana dia akan tahu sunnah Nabi? Bagaimana bisa dikatakan dia ahlus sunnah? Kemudian tidak mengkaji jejak salafus saleh, jejaknya mereka, perkataan mereka, amaliyah mereka, atau pemahaman mereka, ya bagaimana dia akan bisa dikatakan al-jamaah kalau dia tidak belajar? Jadi mereka ini seperti dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, fahum yattabi'una athar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil aqidati wal ibadati wal akhlaq wad da'wah ila Allah. Jadi mereka Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti athar atau sunnah Rasulullah baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya salaf itu ilmu yang aslam, a'lam wa ahkam. Mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih selamat, dan mereka yang lebih bijaksana. Maka kita ikuti mereka ridwanullah majma'in. Kemudian yang ketiga, wattiba'u wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bi sunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpeganglah kalian kepada sunnah para khalifah yang lurus dan terpimpin,
yang Allah memimpin mereka ke jalan yang hak min ba'di, sesudah wafatku. Tamassaku biha, maka berpeganglah dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah dengan taring-taring kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Di sini diperintahkan untuk berpegang pada sunnah Nabi SAW. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini mereka mengikuti wasiat Nabi SAW, yaitu berpegang pada sunnah Nabi SAW dan berpegang kepada sunnahnya para khalifah yang terpimpin dan lurus. Dan para khalifah yang terpimpin dan lurus tidak mesti harus ijma'nya mereka. Artinya dari 4 sahabat ini tidak mesti semuanya harus ijma' kemudian baru diikut. Hatta satu dari mereka kalau dia menentukan, jadi penjelasan para ulama itu tetap diikut sunnahnya dia. Tapi yang banyak disebutkan nanti tentang masalah ijma' as-sahabah. Tapi tentang khulafa'ur rasyidin ada ketentuan tersendiri yang diperintahkan kita untuk mengikuti jejaknya atau sunnahnya khulafa'ur rasyidin, yang pada hakikatnya sunnahnya mereka adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ar-rasyid di sini kalau disebutkan rasyidin, yaitu orang yang tahu yang hak dan mengikuti yang hak. Ini rasyidin. Nanti ada lagi dhalin. Kalau dhalin itu orang yang tidak mengetahui yang hak sama sekali. Ada lagi nanti gawin. Gawin yaitu orang yang tahu yang hak tetapi dia tidak mau mengikutinya. Jadi ada rasyid, ada gawi, ada dhal. Kalau rasyid dia mengetahui yang hak dan mengikuti yang hak. Kalau gawi, dhal yaitu orang yang tahu, orang yang tidak tahu sama sekali. Kalau gawi orang yang tahu tetapi dia tidak mengikutinya. Ini penjelasan Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Kemudian Nabi berwasiat tamassaku biha, dan akan berpegang dengannya. Arti berpegang dengan sunnah Nabi dan berpegang dengan sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus. Jadi kalau umat ini mau selamat, satu kaum ini ingin selamat, kalau mereka mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, betul-betul mereka mengatakan demikian, maka mereka wajib berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus. Kemudian hendaklah mereka gigit dengan taring-taring mereka, artinya pegang erat-erat dan jauhkan dari setiap perkara yang baru. Di sini al-umur, umur di sini bukan umur dunia, tapi umur din yang dimaksud di sini. Ya masalah-masalah agama. Sebab masalah keduniaan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap yang baru adalah bid'ah.